Iya, dia adalah Helen Adams Keller atau Helen Keller. Helen Adams Keller lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Arthur Keller sementara sang ibu bernama Kate Adams Keller. Helen Keller adalah seorang penulis, aktivis politik dan dosen di Amerika, dengan penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra. Bahkan Helen merupakan perempuan tunanetra dan tunarungu pertama di dunia yang sukses menjadi seorang penulis, aktivis politik, bahkan dosen. Dia selalu dikenang sebagai contoh kekuatan besar terhadap orang-orang dengan disabilitas. Sebenarnya Helen Keller lahir dalam keadaan sehat dan normal. Namun pada saat usia 19 bulan, dia terkena demam yang sangat tinggi. Dokter pada saat itu menyebutnya penyakit demam otak yang menyebabkan dia buta dan tuli. Disinilah awal perjuangan ia dimulai, mulai dari cara berkomunikasi terhadap keluarga dan cara mengetahui di mana letak benda di setiap sudut rumah. Bahkan keluarganya menggunakan lebih dari 60 tanda rumah khusus untuk Helen Keller. Pada tanggal 3 Maret tahun 1887, keluarga Helen menghubungi Perkins School for the Blind untuk meminta instruktur khusus untuk Helen, dan mengirim Anne Sullivan untuk menjadi gurunya. Anne Sullivan lah yang kelak mengubah hidup Helen menjadi lebih baik, dengan kesabarannya mengajari Helen Keller hingga mampu menghafal 30 kata setiap harinya, dan dia juga membantu Helen Keller untuk belajar berbicara. Pada tahun 1900, dia mulai kuliah di Radcliffe College, dan tamat di usia 24 tahun serta menerima gelar cum laude Bachelor of Arts pada 1904. Dia menjadi orang buta dan tuli pertama yang memperoleh gelar tersebut. Pada 1915 dia berpidato di depan Kongres untuk menyerukan peningkatan kesejahteraan bagi tunanetra serta menyoroti isu sosial dan politik, termasuk hak pilih bagi perempuan, perdamaian, dan pengendalian kelahiran. Di tahun yang sama dia mendirikan Helen Keller International, yang berfokus memerangi penyebab dan konsekuensi kebutaan, serta malnutrisi. Pada 1924, Helen bergabung dengan American Federation for the Blind atau AFB. Helen memiliki sarana efektif dan yayasan memberinya akses global untuk memperjuangkan hak-hak tunanetra. Sebagai hasil perjuangannya itu, pusat rehabilitasi dibangun, dan pendidikan khusus bagi mereka. Ia bekerja untuk organisasi tersebut selama lebih dari 40 tahun. Namun pada 1936, guru kesayangan Helen dan teman akrabnya Anne Sullivan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Helen diangkat menjadi konselor hubungan internasional untuk American Foundation of Overseas Blind. Dia juga menulis beberapa buku, seperti The Story of My Life, 1903, Optimism, 1903, The World I Live In, 1908, My Religion, 1927, Helen Keller's Journal, 1938, dan The Open Door, 1957. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968, Helen Keller meninggal dunia di usia 87 tahun akibat stroke, dimakamkan di National Cathedral, Washington DC. Almarhumah dimakamkan bersebelahan dengan Anne Sullivan. Itulah perjuangan hidup Helen Keller. Dia dikenang karena keberaniannya serta semangat walaupun banyak kekurangan yang ia miliki, dan dia telah dihormati secara anumerta di berbagai negara di seluruh dunia. Berikut nasihat bijak dan motivasi dari seorang Helen Keller. Hadapilah masalah hidup dirimu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan dirimu dikuasainya. Biarkanlah dirimu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna. Optimisme merupakan keyakinan yang dapat mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan kepercayaan diri.
Hal terbaik dan terindah yang ada di dunia ini tidak bisa disentuh maupun dilihat. Semua yang terbaik dan terindah itu haruslah dirasakan dengan hati. Berjalan di dalam kegelapan bersama teman jauh lebih baik daripada berjalan sendirian di dalam terang. Jangan pernah menundukkan kepalamu, selalu tegakkan kepalamu dan lihat dunia dengan matamu. Toleransi merupakan karunia terbesar dan itu membutuhkan upaya dari pemikiran yang sama ketika menyeimbangkan diri ketika bersepeda. Perguruan tinggi bukanlah tempat untuk mencari ide. Ada hal yang perlu dipelajari dalam hidup, yaitu berpikir tenang, mencintai tulus, melakukan setiap perbuatan dengan niat mulia, percaya pada Tuhan tanpa adanya keraguan. Jauhkan wajahmu dari sinar matahari, maka kamu tidak akan bisa melihat bayangan. Orang yang paling menyedihkan di dunia adalah orang yang memiliki penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Aku merindukan menyelesaikan pekerjaan besar dan mulia, tetapi tugas utamaku adalah untuk menyelesaikan pekerjaan kecil seakan pekerjaan itu besar serta mulia. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Cinta itu layaknya seekor kupu-kupu indah yang tidak mungkin kita sentuh, namun keindahannya akan menjadikan taman menjadi tempat yang terasa menyenangkan. Tempat tandus antara pikiranku dengan pikiran orang lain pun akhirnya akan berbunga seperti mawar. Cahaya, beri aku cahaya, adalah tangisan tidak bersuara dari jiwaku dan cahaya cinta yang menyinariku pada saat itu. Aku jarang sekali memikirkan keterbatasanku dan itu tak pernah membuat diriku merasa sedih. Di setiap keindahan, ada mata yang memandang dan dalam setiap kebenaran, maka selalu ada telinga mendengar. Dalam setiap kasih ada hati yang menerima. Dahsyatnya pengalaman seakan berkurang apabila tanpa pengorbanan dan perjuangan, layaknya mendaki gunung yang telah hilang separuh kehebatannya karena tak ada lembah gelap yang dilalui. Watak tak bisa dibentuk dengan cara yang mudah dan diam. Hanya dengan mengalami ujian dan penderitaan jiwa pun akan dikuatkan, visi akan dijernihkan dan sukses pun akan diraih. Jika hanya ada sukacita di dunia ini, kita tidak akan pernah belajar sabar serta berani. Di belakang serta di depanku ada Tuhan dan aku tidak takut.